Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay lagi di channel Yatisam Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya ya guys ya. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat ya guys ya, selalu dalam lindungan Allah. Kayak sama mendoakan kita semoga agar kita selalu bahagia selalu hatinya guys ya. Musim panas guys, hati-hati kalian ya pada alergi nih, kayak Sam juga sama gatel nih guys. Karena panas ya. Sebenarnya ayo spill dulu dong, siapa kalian yang tidurnya pakai AC? Aduh, masya Allah ya guys ya, nikmat luar biasa. Sebenarnya kayak Sam juga boleh pakai AC, cuma sadar diri aja. Soalnya kan tinggalnya sama kakek aja ya, takutnya listriknya ngebengkak gitu, dikiranya macem-macem ya kan. Iya, lebih baik kita introspeksi diri aja. Ya masih bisa pakai kipas angin, ya udah pakai kipas angin aja deh ya. Tapi buat kalian yang pakai AC kayak Tisam ikut bahagia. Aduh, teman kita yang lagi sakit di rumah sakit, semoga Allah angkat penyakitnya ya guys ya. Teman kita juga yang lagi saat ini menghadapi permasalahan di Hong Kong, semoga Allah memberikan jalan keluar ya guys ya. Termasuknya nih, kayak Disa mau membahas satu peristiwa yang lagi dicari polisi. Aduh guys, andai aja ya kita bekerja sebagai pekerja migran itu bekerjanya nggak usah neko-neko gitu ya guys ya. Nerima gaji setiap bulan, kita kerja nyuci WC, ngelap tembok, lipat baju. Andai kan kita melakukan hal tersebut aja ya, mungkin hidup kita sejahtera ya guys ya. Iya, kalau sudah terjadi kan kita pasti akan mikir, aduh coba aja kita kerja baik-baik aja gitu ya, nggak banyak tingkah, nggak banyak ikut temen gitu ya, mungkin kerjaan kita selamat-selamat aja. Tapi kalau kayak gitu ya bukan namanya manusia ya guys ya. Iya. Nah, kita ini kan bangsa-bangsa manusia gitu, bangsa-bangsa yang suka mempersulit diri. Termasuk kayak Tisam juga sama ya. Angkat gelas kalian dulu ya ampun, biar masalahnya itu nggak terlalu pusing gitu ya guys ya. Kita ngopi aja deh. Oh ya, kayak Tisam itu mau membagi informasi ke kalian ya. Nih, hati-hati nih. Ayo, siapa kalian yang saat ini menerima surat kepolisian? Sudah ada 5 orang nih guys yang laporan ke Kayak Tisam. Kayak Tisam, saya dapat panggilan polisi. Aduh, kasus apa? Ayo, siapa di antara kalian yang lagi dapat panggilan polisi Hong Kong guys ya? Ini kasusnya 2 tahun, 1 tahun yang lalu guys. Tapi baru dipanggilin polisi di bulan ini. Apakah kasusnya? Banyak. Udah ada 5 orang nih yang laporan ke Kayak Tisam. Kayak Tisam, saya dipanggil polisi. Waduh, terkenal sekali dipanggil polisi ya guys ya. Jadi polisi itu mengirimkan selembaran panggilan untuk menghubungi secepatnya polisi guys. Dikarenakan teman-teman kita membuka akun Moxbank. Ini sebenarnya Kayak Tisam udah bahas. Tapi mungkin teman-teman kita ini menganggap nggak ada masalah gitu, karena udah 1 tahun 2 tahun yang lalu dia membuka akun dan nggak ada panggilan polisi. Dan saat ini teman kita lagi pada pusing guys dipanggilin polisi. Apa sih kak Moxbank? Kenapa pada dipanggilin polisi? Terus kak, kalau misalkan kita udah dipanggil polisi, kita harus ngapain? Itu masalah nggak kak visanya? Kita bahas yuk. Oke, sebelumnya kayak Disa mau ngejelasin dulu apa sih itu yang namanya Moxbank. Moxbank itu adalah bank virtual ya guys ya, yang bisa kalian download di Play Store. Kalian ketik aja Moxbank. Nah, kayak gini nih aplikasinya. Nah, ini apa? Ini adalah bank virtual yang bisa kita kendalikan lewat handphone ya guys ya. Nah, apakah Moxbank ini punya kantor di Hong Kong? Ada guys, ada di Taikoo, ada di Causeway Bay ada. Jadi Moxbank ini adalah bank virtual secara handphone, tapi dia juga diakui menurut standar cartridge ya guys ya, atau lisensi keuangan yang diakui oleh Hong Kong. Jadi aplikasi ini tuh sah di Hong Kong itu guys. Jadi akun Moxbank-nya kalian itu terdaftar ya guys. Dan ternyata setelah kalian mendaftar ya guys ya, jadi cara mendaftar Moxbank itu kayak seperti daftar aplikasi-aplikasi keuangan yang lainnya, seperti TNG gitu ya guys ya. Jadi kalian itu masukkan nomor, masukkan ID card kalian, foto selfie, otomatis identitas itu kan pakai identitas kamu kalau buka Moxbank ya guys ya. Nah, setelah akun ini aktif, maka bisa digunakan sebagai transaksi keuangan seperti kirim uang, ngambil uang, terus belanja ya guys ya, bisa. Nah, ternyata Moxbank ini bukan hanya virtual bank guys. Ternyata kalau misalkan kita sudah daftar, kita ini bisa mendapatkan ATM Moxbank-nya. Nih, ATM-nya kayak ATM lah guys. Bentuknya nyata. Nanti dikirim ke alamat sesuai kalian pendaftaran. Kalau misalkan kalian menggunakan alamat majikan, kartu ATM-nya itu akan terkirim ke alamat majikan. Apakah bisa ngambil uang kak? Bisa. Bisa ngambil uang di HSBC, bisa ngambil uang di Hang Seng Bank, asal ada uangnya. Iya kan? Ngambil uang nggak ada uangnya gimana coba guys? Pusing. Nah, di akun ATM Moxbank ini kan ada nomor akun ya guys ya, atau nomor tabungan. Nah, Moxbank ini lagi booming-boomingnya guys 2 tahun yang lalu, karena Moxbank ini berdiri pada tahun 2020 guys di Hong Kong ini. Nah, bisa digunakan untuk bermain game slot, jadi judi online. Nah, ini lagi booming-boomingnya nih. Nah, banyak teman-teman kita yang diiming-imingi untuk membuka Moxbank dengan iming-iming 1.500 sampai 2.000 dolar hanya untuk membukakan bank virtual di handphone ya guys ya. Kalian bisa mendapatkan uang 2.000.
Kayak kasusnya money laundry gak, Kak? Ya seperti itu guys. Jadi gini, Siti, kamu buka dong Moxbank, saya bayar nih 2000. Nah, si Siti ini kan membuka akun di Moxbank guys ya, dengan foto selfie-nya, dengan KTP-nya dia, alamatnya majikannya dia. Kalau sudah jadi, ini dikasihkan ke Kayatisam nih misalkan. Nah, Kayatisam ini bayar nih 2000 fee-nya buat kamu. Jadi, yang mengendalikan Moxbank-nya si Siti adalah Kayatisam. Ya, Kayatisam ini digunakan untuk apa? Pastinya digunakan untuk kepentingan yang tidak mau identitas Kayatisam ini diketahui. Iya kan? Otomatis bermain judi ya guys ya. Di situ ada transaksi keuangan, di mana Kayatisam itu mendapatkan keuntungan, di mana juga Kayatisam itu mengeluarkan uang untuk berjudi. Nah, ini guys, yang jadi masalah teman-teman kita yang kurang informasi. Karena diiming-imingi duit segitu, jadi ikhlas-ikhlas saja, tanpa memikirkan dampaknya nih apa. Karena Kayatisam ini ngomong sama Siti, tenang aja, akun kamu aman, soalnya saya cuma buat main game. Nah, menurut pandangannya Siti, main gamenya ya seperti main game Mario gitu. Atau main game, apa namanya, ya main game biasa gitu ya guys ya. Ternyata main game yang digunakan teman-teman kita adalah berjudi. Dimana ada uang yang kita masukkan, dan ada juga uang yang kita terima kalau kita menang. Tapi kebanyakan kalah. Oke guys, nah untuk mendepositkan uang untuk bermain judi game, itu menggunakan Moxbank ini guys, akun Moxbank ini. Jadi kalian paham kan, akun Moxbank ini untuk apa? Nah, oke, kita bahas kasusnya. Ada dua kasus yang Kayatisam mau kasih contoh. Yang satu, ini bernama Mbak Andri. Mbak Andri ini kemarin itu mendapatkan surat di alamat rumah majikan yang lamanya. Karena sekarang posisinya Mbak Andri pas banget dia masuk ke rumah majikan yang baru. Baru masuk ke rumah majikan baru, dapat kasus kayak gini ya guys ya. Nah, majikan lamanya itu mengirimkan WhatsApp tuh ke agensinya Mbak Andri. Agensinya itu mengirimkan surat ke Mbak Andri kalau misalkan Mbak Andri ini mendapatkan surat panggilan polisi dikarenakan account Moxbank ini. Jadi surat itu isinya begini guys. Surat itu isinya begini. Pemilik akun ini segera hubungi yang namanya Mr. Lily ya guys ya, polisinya. Nah, dikarenakan di dalam akun tersebut ada sejumlah transaksi keuangan yang dilakukan oleh Mr. Z guys. Jadi Z-nya ini kayaknya bandar. Jadi bandarnya ini baru kena guys. Nah, siapa yang terlibat dalam perjudian online slot pada waktu itu menggunakan Moxbank? Ini Mr. Z ini termasuknya melakukan pencucian uang ya guys ya. Dimana dia memperkaya dirinya sendiri, sehingga siapa yang terlibat menggunakan Moxbank ini pada dipanggil guys. Termasuknya Mbak Andri tadi dipanggil. Oke, yang kedua ada lagi. Jadi ceritanya Mbak Dini ini dulu kecanduan game slot ini. Dia akui sendiri kalau dia yang bermain. Nah, jadi Mbak Dini ini sama temannya berjudilah, judi slot dengan menggunakan Moxbank ini. Jadi akunnya dia digunakan dia. Nah, Kayatisam nanya, waktu itu transaksi paling besarnya berapa? 10.000 dolar Hongkong untuk berjudi. Kalian bayangin aja. Terus pernah menang nggak? Pernah kak. Tapi kebanyakan kalahnya. Berarti dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa Mr. Z Bandar ini adalah menipu para teman-teman kita untuk berjudi, untuk memperkaya dirinya sendiri. Ya mungkin sekarang dia terlibat money laundry. Iya kan? Kita yang terlibat judi atau memasukkan uang atau pernah bertransaksi dengan Mr. Z, itu pasti akan dipanggil. Sekarang itu banyak. Ayo siapa lagi nih kalian yang dipanggil polisi? Jujur aja, nggak apa-apa. Akhirnya dari dua kasus ini, dua Cece ini kebingungan harus gimana kak? Oke, kita bahas yuk. Jadi di dalam surat polisi itu, Cece ini harus menghubungi yang namanya Mr. Lee tadi ya, polisi tadi. Yang harus dilakukan Mbak Andri sama Mbak Dini adalah menghubungi Mr. Lee. Nah, kebetulan Mbak Andri ini sudah menelpon guys, Mr. Lee. Jawabannya kayak gini. Itu Andri, kamu buka Moxbank itu untuk apa ya? Nah, Mbak Andri ini karena bukan dia yang bermain, jadi Mbak Andri ini ngomong nih sama pihak polisi. Saya itu dulu disuruh teman saya untuk main game. Ya, saya percaya aja karena dia teman saya. Iya kan? Pada waktu itu Kayatisam itu ngajarin, jangan pernah ngomong kalau kamu menerima transaksi uang gitu. Seperti dijual gitu guys. Nggak usah ngomong sama polisi. Ngomong aja kalau misalkan teman saya menyuruh buka akun untuk main game. Udah selesai. Ingat guys, polisi Hong Kong, semakin kita banyak bicara, semakin banyak pertanyaan. Jadi, ini nih yang harus kita bahas. Kalau kalian mendapatkan panggilan seperti ini, apa sih yang harus dilakukan? Saran Kayatisam ya. Kamu hubungi tuh yang namanya Mr. Lee. Kita sebagai pekerja migran mendapatkan laporan polisi, kita harus kooperatif ya guys ya. Alias kita harus menghubungi tuh Mr. Lee. Karena disuruh kan. Oke. Nah, hubungi Mr. Lee. Apa yang ditanyakan? Kalau ditanyakan sama Mr. Lee, kamu buka ini buat siapa? Jawab aja, kalau misalkan saya nggak menggunakan akun itu, teman saya untuk bermain game. Jujur aja, kalau ditanya, kamu dikasih uang nggak? Enggak. Kamu tahu nggak transaksi keuangannya? Enggak. Jawab enggak aja guys. Udah, I don't know gitu. Oke, terus kak, kasusnya ini bisa mempengaruhi visa kerja kita nggak?
Nah, tapi guys, dari kasus ini, Mbak Andri itu kan udah telepon ya polisi. Nah, kata polisinya, memang lagi dicek semua nih yang pakai box bank 2 tahun, 1 tahun kemarin itu. Dikarenakan ya itu tadi, Mr. Z itu ketangkep nih bandarnya nih. Nah, kata polisinya, nggak usah takut Cece, bukan cuma kamu kok. Bukan cuma kamu, berarti banyak. Aduh. Nah, terus gimana visa kerjanya? Ya insya Allah aman ya guys ya. Ini kan bukan money laundry gitu ya guys ya. Ini kan cuma, ya sebenarnya money laundry juga sama. Cuma kita mempertahankan alasan seperti itu aja. I don't know. Memang itu akun saya, tapi saya sudah tidak menggunakan sudah lama. Saya nggak tahu lagi transaksi di dalamnya, karena saya ngerasa saya nggak menggunakan. Udah begitu aja guys. Oke? Terus kayak gimana kak masalah visa kerjanya? Insya Allah masih aman ya guys ya, masih baik-baik ya guys ya. Polisi juga akan memaafkan lah, insya Allah ya kalau misalkan kita nggak terlibat. Cuma ya salahnya seperti itu. Nah, warningnya untuk teman-teman kita, kalian ya kerja yang baik-baik aja, nggak usah banyak tingkah ya, nggak usah banyak ina inu. Tapi kan lumayan kak, dapat 2000. Saya ini kepepet utang kak, ditagih rentenir kak. Aduh, mulut rentenir kak, kayak bakso mercon. Jadi kan lumayan kak, 2000. Saya cuma buka akun aja, iya. Tapi kalian harus berpikir dampaknya apa. Dampaknya seperti ini. Kalian siap berhadapan dengan polisi. Mungkin saja saat ini teman-teman kita yang dipanggil sama Mox Bank ini sama polisi mungkin masih aman. Ya kita doakan semoga baik-baik aja ya. Tapi belum tentu, iya kan? Apakah ada kasus money laundry di penjara? Banyak, iya kan? Untuk itu guys, semua aplikasi keuangan, meskipun itu di dalam handphone, tetap jikalau itu adalah aplikasi keuangan, finansial, maka kalian tidak boleh memberikan kepada orang lain. Takutnya disalahgunakan, termasuk teman kamu, teman best friend ataupun apa. Kalau misalkan dia mengiming-imingi kamu untuk berjualan, saya bisnis online nih, tolongin saya dong. Loh, kenapa nggak punya kamu sendiri aja yang buka? Kan kamu juga punya KTP. Tinggal ngomong aja kayak gitu. Ya kan? Kamu juga kan punya KTP sendiri, kamu juga punya muka sendiri, bisa selfie sendiri. Kenapa harus saya gitu? Ngomong kayak gitu. Tapi kan kamu lagi butuh uang. Enggak lah. Udah nanti insya Allah juga Allah kasih saya jalan rezeki yang lain. Baru good. Ya, kita bisa loh dari awal menghindari segala masalah guys sebenarnya. Untuk itu nih Kak Yatisam nih, semoga video ini menyadarkan kita untuk seberapapun iming-iming uang tersebut, percaya aja kalau Allah sudah memberikan kamu jalan kemudahan rezeki, pasti ada. Oke? Buat kalian yang sekarang lagi dipanggil sama polisi, jangan takut, jangan khawatir. Jujur aja apa adanya, kalau memang itu memang akun saya merasa membuat, tapi itu digunakan oleh teman saya dan saya nggak tahu alasannya dia itu pengen main game aja, ya saya kira game-game biasa aja. Udah, enough. Nggak usah banyak pilih palang ngomong sama polisi panjang lebar, itu nggak usah guys. Ya, intinya polisi itu cuma pengen kejujuran kamu aja. Selama kamu jujur, selama kamu meminta maaf dan mengaku salah, insya Allah visa kamu aman. Oke, Kak Isam doain deh semoga kalian yang lagi dipanggil polisi, semoga nggak ada kesulitan apapun ya guys ya. Semoga Allah mudahkan kalian untuk menjawab pertanyaan polisi. Amin ya robbal alamin. Manusia itu guys pernah bersalah, tapi dari kesalahan itu semoga Kak Isam berharap teman-teman kita ini menyadari dan ingin berubah untuk menjadi lebih baik. Kita kasih kesempatan teman kita untuk berubah dan semoga kita bisa belajar dari pengalaman mereka yang salah. Oke, mungkin itu aja video Kak Isam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Hati-hati kalau kita nggak paham apa itu Mox Bank, Tap and Go, atau aplikasi apapun, lebih baik nggak usah buka ya. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.